Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang gelombang kedua epidemi virus komunis Tiongkok yang mematikan muncul kembali dalam skala global. Virus menyebar dengan cepat dari negara-negara Eropa dan Afrika ke Kanada, Tiongkok, Jepang, dan negara lain. Sedangkan Amerika Serikat melaporkan rekor kematian 4.300 dalam satu hari pada 12 Januari 2021 lalu. Simak berita selengkapnya. Pemerintah dari berbagai negara telah mengadopsi serangkaian tindakan seperti lockdown, jam malam, dan penutupan sekolah untuk mengekang penyebaran virus komunis Tiongkok. Beberapa negara juga mulai memperkenalkan vaksin. Pada saat yang sama, semakin banyak negara telah melaporkan munculnya virus varian baru yang dapat mempengaruhi cara penyebaran virus. Di Tiongkok, meskipun pemerintah di seluruh Tiongkok Utara telah mengeluarkan tindakan penguncian regional yang ketat, virus komunis Tiongkok yang berasal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 masih menyebar dengan cepat. Yang paling parah terkena dampak adalah Provinsi Hebei yang mengelilingi Beijing, di mana ibu kota provinsi Sichuan dan Qinghai adalah dua kota dengan lonjakan infeksi baru terbesar. Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Henan, Ningxia, Mongolia Dalam, dan Beijing mengumumkan pada akhir pekan lalu bahwa mereka telah memasuki mode masa perang karena lonjakan kasus virus Partai Komunis Tiongkok. Model masa perang biasanya diartikan bahwa pemerintah memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap waktu yang dihabiskan oleh warga. Selain itu, hampir semua fasilitas umum seperti sekolah, toko, stadion, dan taman akan ditutup. Saat ini kasus baru yang dikonfirmasi dan epidemi klaster sedang ditemukan di seluruh negeri, kata juru bicara pemerintah kota Beijing, Su Heqian, mengatakan pada konferensi pers pada 8 Januari lalu. Menurut laporan media yang luas, untuk mempertahankan apa yang disebut citra internasionalnya, komunis Tiongkok dengan sengaja menyembunyikan epidemi dan tidak melaporkan jumlah kasus infeksi virus yang dikonfirmasi. Jadi situasi sebenarnya seharusnya jauh lebih serius. Pemerintah pusat telah mengusulkan untuk tidak bepergian keluar selama liburan Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek tahun ini jatuh pada 12 Februari. Biasanya jutaan orang akan kembali ke kampung halamannya dengan berbagai cara agar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Akhir pekan lalu, pemerintah di seluruh Tiongkok juga mengumumkan aturan baru yang mewajibkan mereka yang ingin bepergian selama periode Tahun Baru untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pemberi kerja mereka. Di Inggris, Kepala Petugas Kesehatan Inggris menyatakan pada 11 Januari bahwa Inggris memasuki minggu-minggu terburuk akibat epidemi virus komunis Tiongkok. Profesor Chris Whitty mengatakan bahwa sebelum promosi vaksin mulai mempengaruhi penyebaran penyakit, Inggris harus bertaruh ganda dan mengadopsi tindakan penguncian. Chris Whitty menyalahkan situasi yang parah pada varian baru virus komunis Tiongkok. Pemerintah Inggris mengklaim bahwa virus varian baru ini menyebar 50% hingga 70% lebih cepat. Chris Whitty menyatakan kepada program sarapan BBC, sampai batas tertentu, varian baru ini benar-benar mempromosikan epidemi, dan meskipun varian lama sudah sangat buruk, tetapi ini lebih parah lagi. Menurut data yang dirilis oleh Kantor Statistik Nasional, di Inggris 1 dari setiap 50 orang terinfeksi virus komunis Tiongkok, sedangkan di London 1 dari setiap 30 orang terinfeksi virus komunis Tiongkok. Di seluruh Inggris Raya, area seperti Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales sudah dalam status pencegahan primer. Ini berarti bahwa warga tidak dapat meninggalkan rumah mereka kecuali mereka memiliki alasan yang masuk akal, alasan yang mencakup kebutuhan membeli, ibadah agama, dan janji medis. Polisi akan mendenda orang yang meninggalkan rumah mereka tanpa alasan yang sah. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan pada 11 Januari bahwa pemerintah perlu menilai dampak vaksin sebelum dapat lebih spesifik tentang kapan pembatasan virus Tiongkok dapat dilonggarkan. Pemerintah Inggris berencana untuk memvaksinasi semua orang dalam 4 kelompok dengan tingkat kematian tertinggi dari virus komunis Tiongkok pada pertengahan Februari, termasuk anggota panti jompo dan pengasuh mereka, semua manula di atas 70 tahun dan semua pekerja kesehatan dan perawatan sosial lini depan. Semua orang yang secara klinis sangat rentan harus menerima dosis vaksin pertama. Di Kanada pada 12 Januari, pemerintah Ontario, Kanada mengumumkan keadaan darurat karena model terbaru menunjukkan bahwa pada pertengahan Februari, provinsi terpadat di Kanada akan memiliki lebih dari 20.000 kasus baru yang dikonfirmasi dari virus Partai Komunis Tiongkok setiap hari, meningkat dari jumlah saat ini hampir 10 kali. Menurut model yang disebut oleh konsultan pemerintah,
Dalam kasus terburuk pada pertengahan Februari, sekitar 1.500 orang di fasilitas perawatan jangka panjang Ontario mungkin telah meninggal karena virus komunis Tiongkok. Rumah sakit di provinsi tersebut telah dibanjiri oleh orang yang terinfeksi virus komunis Tiongkok. Hal itu akan memicu penerapan tindakan blokade di seluruh provinsi. Pembatasan baru ini yang berlaku pada 14 Januari mengharuskan penghuni untuk tinggal di rumah kecuali untuk kegiatan penting. Sementara pertemuan di luar ruangan akan dibatasi untuk 5 orang dan pekerjaan konstruksi yang tidak penting juga akan dibatasi. Gubernur Ontario Doug Ford mengatakan pada konferensi pers, "Saya tahu bahwa bekerja dari rumah adalah tindakan yang ekstrim. Tidak mudah bagi kami untuk membuat keputusan ini. Tetapi setiap orang harus tinggal di rumah sehingga semua orang dapat melindungi kehidupan. Penegakan hukum dan inspeksi terkait juga akan meningkat." Sejak 26 Desember, Ontario, provinsi mesin ekonomi Kanada, telah ditutup dan bisnis yang tidak penting telah ditutup. Sekolah juga ditutup. Data dari pemerintah Kanada menunjukkan bahwa dalam 7 hari terakhir, jumlah rata-rata harian dari kasus virus Partai Komunis Tiongkok yang dikonfirmasi telah melebihi 3.500 kasus. Pada 12 Januari, Ontario melaporkan 2.903 kasus baru infeksi virus komunis Tiongkok. Data dari Ontario menunjukkan bahwa dalam kasus terburuk, jumlah infeksi meningkat dengan kecepatan 70%. Pada pertengahan Februari akan ada 40.000 kasus baru setiap hari dan kasus terbaik adalah tingkat pertumbuhan 1%. Dengan cara ini akan ada lebih dari 5.000 kasus baru setiap hari. Statistik menunjukkan bahwa pada hari-hari terburuk di masa lalu peningkatan kasus telah melebihi 7%. Di Jepang, menurut Kyoto News, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan pada 13 Januari lalu bahwa 7 kabupaten lagi akan memasuki keadaan darurat. Prefektur tersebut adalah Osaka, Aichi, Tochigi, Gifu, Hyogo, Kyoto, dan Fukuoka. Data hingga 14 Januari 2021 karena lonjakan infeksi baru-baru ini, jumlah total infeksi virus di Jepang telah melebihi 300.000 kasus. Pada akhir Desember tahun lalu, jumlah total infeksi melebihi 200.000. Tetapi meskipun jumlahnya meningkat pesat baru-baru ini, Menteri yang bertanggung jawab atas tanggapan virus corona di Jepang, Yosutoshi Nishimura, mengatakan dia tidak mau memperluas tindakan darurat ke seluruh negeri. Norihisa Tamura, Menteri Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang, mengatakan kepada panel ahli bahwa situasi Jepang terkait epidemi masih sangat serius. Pejabat Kesehatan Jepang mengumumkan pada 10 Januari bahwa varian baru dari virus komunis Tiongkok telah ditemukan yang berbeda dengan varian virus yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. Menurut Takashi Wakita, Direktur National Institute of Infectious Diseases (NII) di Jepang, virus mutan itu ditemukan pada 4 orang asal Brazil. Di Amerika Serikat, menurut data dari Organisasi Kesehatan Universitas Johns Hopkins, jumlah total kematian akibat virus komunis Tiongkok di Amerika Serikat telah melebihi 380.000 kasus. Di Amerika Serikat, jumlah infeksi yang dikonfirmasi telah melebihi 22,8 juta kasus. Menurut statistik universitas itu pada 12 Januari, total 4.327 orang meninggal di Amerika Serikat. Arizona dan California adalah negara bagian yang terkena dampak paling parah. Angka harian mungkin direvisi, tetapi jumlah kematian dalam satu hari telah meningkat tajam dalam 2,5 bulan terakhir. Amerika Serikat berada pada tahap wabah yang paling mematikan. Meskipun vaksin diluncurkan, ada rata-rata hampir 250.000 infeksi baru setiap hari. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.